Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adistiarini dalam kabar parlemen akurat dan terpercaya DPRD Kabupaten Indramayu. Dengan beberapa informasi yang dapat Anda saksikan antara lain, Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Ketua dan anggota Komisi B DPRD serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belum lama ini menggelar rapat kerja dengan bagian pemerintahan umum, bagian organisasi, bagian umum, serta bagian humas dan protokol Pemda Indramayu. Rapat kerja ini dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2016. Beliau adalah kasubat saya juga, beliau lama di Asep gitu. Jadi kasubat saya dan yang ketiga. Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Indramayu belum lama ini menggelar rapat kerja dengan mitra kerja bagian pemerintahan umum, bagian organisasi, bagian umum, serta bagian humas dan protokol dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2016. Rapat kerja berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu dipimpin Ketua Komisi A Bisma Panji Dewantara, didampingi Wakil Ketua Komisi A Ibnu Rismansyah. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu Bisma Panji Dewantara mengungkapkan Komisi A ingin mengetahui terkait evaluasi kinerja lembaga vertikal yang merupakan mitra kerja Komisi A bidang pemerintahan, serta Komisi A dapat melihat sejauh mana target anggaran yang telah dicapai, baik melalui pemantauan laporan kerja maupun pembahasan oleh masing-masing lembaga mitra kerja agar ke depan bisa lebih optimal dalam merealisasikan program-program pemerintahan. Kalau dilihat dari pemerintahan itu berdasarkan memang perbuknya, cuma kita tuh ingin bahwasanya pelayanan publik itu bisa dekat kepada publik. Bahkan itu salah satu jalannya. Kalau di kabupaten kota lain itu kalau kita nah itu ternyata adanya di sini gitu. Sementara itu, pada rapat kerja tersebut masing-masing mitra kerja Komisi A menyampaikan evaluasi program kerja tahun 2015 serta rencana program kerja tahun 2016. Di antaranya diungkapkan bagian pemerintahan umum membahas terkait paten. Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu termasuk terlambat dalam penerapan program paten. Seharusnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010, paling lambat tahun 2015, semua kecamatan di Kabupaten Indramayu sudah melakukan paten. Namun, terkendala dengan adanya perubahan undang-undang dan terhambat dengan dicabut dan belum turunnya peraturan pemerintah tentang kecamatan. Kami punya kewajiban sebagai tugas pilkada ketiga. Pertama sosialisasi, kedua fasilitasi, dan ketiga informasi. Kami sudah melakukan itu. Sosialisasi kita lakukan kepada masyarakat, informasi juga kita lakukan kepada masyarakat. Mulai tahun 2014 terbitlah Undang-Undang 23 tahun 2014 yang disampaikan oleh Pak Sekdadi. Implikasinya adalah pembagian kewenangan urusan antara pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten, maka akan berdampak kepada kelembagaan yang akan menangani urusan itu. Di tahun 2015 capaian kinerjanya rata-rata 100%. Hanya ada yang hanya 98% itu kegiatan protokol itu yang berkaitan dengan penerimaan. Demikian Prima Novarius, Media Parlemen Indramayu melaporkan. Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belum lama ini mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi B tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi B, M. Ali Akbar. Mengalir ke Karangsem ini ada 2 desa yang berperan, Pak.
Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu belum lama ini mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi B DPRD Indramayu dipimpin Ketua Komisi B M. Ali Akbar dan diungkapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dalam rangka untuk mewujudkan desa yang bersih, indah, dan nyaman dan membangun kampung nelayan modern yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Indramayu. Pihaknya sudah berencana untuk menyamakan persepsi dengan Kementerian Maritim dan Sumber Daya serta beberapa kementerian terkait yang akan dilibatkan. Tentu nanti kita perhadapkan dengan kondisi yang ada, diperhadapkan dengan kepemilikan tanah yang ada di situ, kemudian hal-hal lain sosial yang berkembang di situ. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi B M. Ali Akbar memaparkan berdasarkan pembicaraan yang berkembang pada rapat kerja Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu dengan mitra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan diadakannya desa nelayan modern dan objek wisata mangrove di Karangsong, Kecamatan Indramayu. Selain itu diungkapkan oleh anggota Komisi B, Haji Ahmad Fatoni, pemerintah harus memikirkan terkait pengembangan akses jalan, khususnya untuk kepariwisataan, diberikan akses jalan yang lain agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas tempat pelelangan ikan, serta perlu adanya pelebaran jalan antara kiri dan kanan di wilayah tersebut. Kita juga berharap masukan dari Bapak, ini bagaimana kita juga harus mendorong program ini sukses. Apa kita juga perlu kementerian untuk lebih meyakinkan lagi rencana dari pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dengan ini. Selama ini memang yang dikeluhkan oleh pengunjung itu ya akses jalannya seperti itu memang sangat macet, apalagi untuk menuju ke kawasan hutan mangrove itu satu-satunya jalan yang harus melalui TPU itu. Sedangkan TPI ini kan harusnya itu bukan akses jalan umum itu. Demikian Prima Novarius melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Tempat pembuangan sampah B3 di sekitar dok dan kalangan kapal, karena itu kan ada. Masih ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini di Kabar Parlemen akurat dan terpercaya setelah jeda berikut ini. Badan Legislasi Daerah atau Balegda DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka sharing pendapat terkait penyusunan program legislasi daerah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan langsung diterima oleh Ketua Balegda DPRD Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, dan sejumlah anggota Balegda lainnya. Badan Legislasi Daerah atau Balegda DPRD Kabupaten Indramayu belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Balegda DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka sharing pendapat terkait penyusunan program legislasi daerah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Indramayu langsung diterima oleh Wakil Ketua Balegda DPRD Kota Yogyakarta DIY, Bambang Anjar Jalurmurti, dan sejumlah anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Yogyakarta. Kunjungan kerja dibuka Wakil Ketua Balegda DPRD Kabupaten Yogyakarta DIY yang memaparkan dan memperkenalkan daerah Kota Yogyakarta dan disusul oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Haji Ruslandi SH yang mengungkapkan maksud tujuan kunjungan kerja tersebut. Balegda DPRD Kabupaten Indramayu ingin mengetahui dan mempelajari terobosan-terobosan yang dilakukan Balegda DPRD Kota Yogyakarta DIY. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu juga memaparkan kendala-kendala serta aspek-aspek yang mempengaruhi prolegda di Kabupaten Indramayu. Di antaranya, perencanaan waktu pembahasan yang belum memadai serta kurang bisa menempatkan skala prioritas yang terencana di dalam tiap tahun penyusunan Balegda. Sehingga
Terkadang permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan datang di tengah perjalanan pembahasan, serta belum dimasukkannya agenda musrembang sebagai induk miniatur peraturan daerah belum menjadi dasar pemikiran daripada usulan prolegda, sehingga tidak adanya sinkronisasi dan selalu menunggu naskah akademik. Kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi prolegda kami di Indramayu adalah pertama, sudah saya inventarisir, yang bisa nanti kita mintakan sharing pemikiran dari Balegda Kota Jakarta. Yang pertama adalah perencanaan waktu pembahasan yang belum memadai. Apakah di Kota Jakarta ini sudah bisa melakukan sinkronisasi antara hal-hal yang masuk di dalam musrenbang, kemudian bisa disinkronisasikan dengan draft atau perda yang akan dibahas di tahun berjalan. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Balegda DPRD Kota Yogyakarta DIY Bambang Anjar Jalur Murti, Balegda DPRD Kota Yogyakarta DIY menargetkan batasan waktu per triwulan untuk pembahasan. Namun, dikarenakan jumlahnya yang besar, perda-perda yang termasuk kategori ringan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Terkait mekanisme pansus, anggota pansus berjumlah 16. Pada periode tahun lalu, DPRD Kota Yogyakarta memungkinkan dalam satu pansus langsung membahas 2-3 raperda sekaligus. Sehingga kemudian nanti begitu ada raperda selesai, maka kemudian kita membuat pansus yang baru. Begitu kemudian ada raperda selesai, kita bentuk pansus yang baru. Harapannya begitu, karena kebetulan di mekanisme yang tahun kemarin itu anggota pansus kami itu setiap pansus itu ada 16. Sementara itu, pada kegiatan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan anggota Badan Legislasi Daerah Kabupaten Indramayu untuk melakukan dialog serta tanya jawab. Ketua Balegda DPRD Kabupaten Indramayu Haji Dalam SHKN menanyakan terkait tugas Balegda, pengharmonisasian dan penginputan masukan di Balegda DPRD Kota Yogyakarta. Apakah setelah pansus selesai ataukah di tahap awal? Lebih lanjut, Ketua Balegda DPRD Indramayu juga menanyakan terkait pansus dan jumlah pansus, ada atau tidaknya pembatasan di tatib. Jadi kita masukinnya kan sesungguhnya ini performa kita, kinerja kita yang sudah diprolegdakan berarti tidak tercapai, maka ada tunggakan gitu. Itu langkah yang diambil oleh prolegdanya terhadap eksekutif, terhadap asistensi itu apa? Ada di daerah lain itu setelah pansus selesai, sebelum diparipurnakan itu Balegda di situ dikasih waktu untuk mengharmonisasian. Apakah di Jogja seperti apa? Bulan tegas, termasuk kalau kemudian perda-perda itu yang kita anggap sebenarnya belum sangat substansi. Tidak ada perda itu kita sudah jalan, duduk gitu, besok ya kita bahas dulu di situ. Ya, karena lahannya lebih kepada substansi konten materi, kira-kira ada nggak bertentangan dengan regulasi yang lain, dengan yang di atasnya dan seterusnya, kan biasanya hanya sebatas itu. Tetapi kemudian kalau yang lainnya sampai nanti sangat dalam tidak akan dilakukan, karena beberapa hal nanti tentu akan dilakukan di pansus. Dan setelah pansus biasanya kami tidak melakukan proses harmonisasi lagi sebelum ditetapkan. Selain itu, dalam mengakhiri kunjungannya ke DPRD Kota Yogyakarta DIY, pihak DPRD Kabupaten Indramayu memberikan cenderamata yang diterima oleh Asisten Wakil Ketua Balegda DPRD Kota Yogyakarta DIY, dan pihak DPRD Kota Yogyakarta juga memberikan cenderamata yang langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Demikian Prima Novarius melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Ketua dan anggota Komisi D DPRD serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Jawa Barat belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Kunjungan kerja ini terkait program perencanaan daerah dan lingkungan hidup.
Ketua Muhaimin dan anggota Komisi D, Setuan DPRD, serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terkait program perencanaan daerah dan lingkungan hidup. Dalam kunjungan ke DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tersebut, Komisi D beserta rombongan langsung diterima oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PAN, Rian Aditya Wahyu Pradana, dan sejumlah SKPD Kabupaten Banjarnegara yang terkait antara lain Kepala Bapeda dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Kunjungan kerja ini dibuka oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PAN DPRD Kabupaten Banjarnegara, Rian Aditya Wahyu Pradana, yang memaparkan dan memperkenalkan daerah Banjarnegara. Disusul oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu, Muhaimin, yang mengungkapkan maksud tujuan kunjungan kerja tersebut, yaitu bagaimana kesiapan Kabupaten Banjarnegara dalam kesiapan rencana pembangunan, selanjutnya bagaimana menyikapi keberadaan lingkungan dengan tupoksi yang ada. Khususnya kepada Bapeda di Indramayu ada kebijakan dengan tentu seiring sejalan program pemerintah pusat dengan nawacitanya, Pak. Bagaimana dalam rangka proses mempercepat infrastruktur di daerah yang memang itu kadangkala kewenangan, baik itu kewenangan pusat, provinsi, daerah, termasuk sekarang ada yang namanya undang-undang desa. Nah, seperti apa di Banjarnegara? Pada acara sharing tanya jawab, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu, Karsiwan, menanyakan kaitannya dengan infrastruktur irigasi pertanian. Sedangkan Junaidi menanyakan penanganan mengenai limbah masyarakat, dan dari Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, AIP, menanyakan berkaitan dengan izin lingkungan, juga mengenai kawasan industri, serta adakah rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Banjarnegara. Ingin mengetahui bagaimana pola perencanaan pembangunan infrastruktur pertanian irigasinya, Pak, terkait dengan limbah masyarakat. Tentu dukungan dari sisi anggaran dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara sejauh anggarannya besar atau gimana tuh, Pak? Itu Kaitan dengan penerapan tata ruang, Pak, kawasan industri, apakah sudah ada mengakomodir di Banjarnegara ini ada kawasan khusus untuk kawasan industri? Mungkin juga barangkali kami tidak melihat juga apakah ada rencana jalan tol dan tutupnya juga seperti di Indramayu, Pak. Diungkapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, Lukman, bahwa di Banjarnegara sudah ada Perda nomor 8 tahun 2014 tentang irigasi. Kabupaten Banjarnegara memiliki pembangkit listrik tenaga air, infrastruktur jalan sama dengan Kabupaten Indramayu, yaitu betonisasi, dikarenakan tanah di Kabupaten Banjarnegara labil dan rawan longsor. Kabupaten Banjarnegara belum mempunyai kawasan industri, yang ada hanya kawasan peruntukan industri yang ada di wilayah Kecamatan Kelampok. Terkait dengan ini juga yang namanya jaminan reklamasi ini juga belum bisa berjalan dengan baik. Paling kita hanya sosialisasi pendekatan supaya mereka juga melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan. Walaupun ini juga sangat sulit. Kalau tadi dari yang saya di pinggir kali, yang menanam di mana? Ditanam di bibir sungai atau tebing sungai juga sudah dikategori seperti itu. Karena jalan selalu bergerak, Pak, di daerah atas terutama itu. Padahal jalan sebelah sini nanti bisa pindah sebelah sini. Jadi itu setiap tahun seperti itu. Karena tanahnya selalu bergerak. Karena bulan daerah pegunungan dan rawan longsor itu seperti itu. Ini yang menjadi program Kabupaten Banjarnegara, bahwa karena infrastruktur jalan mau tidak mau adalah salah satu untuk bisa mengembangkan ekonomi di daerah ini. Jadi kalau bangun jalan infrastrukturnya tidak efisien, itu harus efektif, biaya pun berapa itu harus dibangun kalau jalannya mau apik gitu. Dalam pertemuan yang digelar di ruang anggaran DPRD Kabupaten Banjarnegara, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu, Muhaimin, menyerahkan plakat kenang-kenangan ke Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjarnegara yang diterima oleh Rian Aditya Wahyu Pradana. Demikian Gunari Somat Maja melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Kabar Parlemen
akurat, dan terpercaya masih dapat terus Anda saksikan setelah jeda berikut ini. Ketua DPRD Taufik Hidayat, anggota Banmus, Kabag Persidangan, dan staf Setwan DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan kerja ini terkait sharing mengenai perencanaan kegiatan DPRD dan rancangan perencanaan Banmus. Ketua DPRD Taufik Hidayat dan anggota Banmus, Kabag Persidangan, dan staf Setwan DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan kerja ini terkait sharing mengenai perencanaan kegiatan DPRD dan rancangan perencanaan Banmus. Dalam kunjungan ke DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah tersebut, Banmus DPRD Kabupaten Indramayu beserta rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komisi B dan anggota Banmus DPRD Kota Semarang, Hari Purbono, dan sejumlah SKPD Kota Semarang. Pada waktu yang sama hadir pula anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Semarang. Kunjungan kerja ini dibuka oleh anggota Komisi B dan anggota Banmus DPRD Kota Semarang, Hari Purbono, yang memaparkan Kota Semarang, disusul oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat, memperkenalkan anggota Banmus yang hadir serta menyampaikan maksud tujuan kunjungan kerja tersebut. Pengalaman kami di komisi itu sulit sekali untuk mendorong eksekutif melakukan riset berapa sebenarnya sebenarnya ya seperti yang akan disebutkan. Nah, semua pertanyaan kami kalau boleh nanti disertakan di tarif daripada Kota Semarang ini sehingga jadi cantolan hukum. Bagaimana dengan komisi? Kegiatan komisi di Semarang ini dibamuskan tidak? Khususnya kegiatan-kegiatan yang memang itu kaitannya dengan komisi. Semua kerjasama pemerintah dari tahun dulu sampai sekarang dilakukan penelitian, bersama ini mengumpulkan penelitian. Akhirnya keluar rekomendasi di mana setiap kerjasama dengan pihak ketiga 3 tahun akan berakhir dari kerjasama yang 25 tahun. Bagi yang 5 tahun, di bawah 5 tahun, 1 tahun mau berakhir, sudah ada kajian risiko dari ini. Kira-kira ini kerjasama aset kita ini mau kita kerjasama berlanjut, apa akan kita tawarkan kepada pihak lain? Ya. Nah, mungkin baru di Kota Semarang termasuk labelisasi. Diutarakan Hari Purbono bahwa DPRD Kota Semarang banyak belajar dari DPR RI Jakarta dengan melakukan BIMTEK dan diberi buku cara menyusun jadwal kegiatan dalam 1 tahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa DPRD Kota Semarang bekerja sama dengan konsultan untuk melakukan penelitian dan riset dalam upaya efisiensi agar dapat melakukan penyerapan seluruh kegiatan DPRD untuk dapat berjalan seluruhnya. Sementara itu, dalam pertemuan yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Semarang tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Taufik Hidayat menyerahkan plakat kenang-kenangan ke DPRD Kota Semarang yang diterima oleh Hari Purbono. Demikian Gunaris Somat Maja melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Ini istilahnya pandan terlebih. Kami minta kita semuanya kepada DPRD Kabupaten Indramayu. Ini Pak Gunungan, Pak, sudah populer dan sudah mendunia nih. Wayangnya nggak dimulai kalau nggak ada gunungan. Demikian telah Anda simak informasi di Kabar Parlemen akurat dan terpercaya. Saya Adistiarini beserta seluruh kerabat kerja Media Parlemen DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.